Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semuanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh bangun dan menerima nafas baru yang berasal daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, rapi setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini, saya memberikan tema kecil, mujizat bagi yang hina. Bacaan hari ini menceritakan tentang dua peristiwa mujizat yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah mujizat bagi orang kusta yang memohon agar Yesus menyembuhkan mereka. Kalimat yang dikeluarkan benar-benar kalimat permohonan. Kalau kita melihat ayat yang kedua mengatakan, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat melahirkan aku." Inilah permohonan yang sejati. Dia tidak berkata, "Tuhan, saya percaya Engkau sanggup. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Saya percaya saya bisa sembuh." Yang menjadi pembahasan bukan apakah Allah sanggup atau tidak. Yang menjadi pembahasan adalah apakah Allah mau atau tidak. Orang-orang Kristen yang mau mencobai Allah memakai kalimat yang menjebak Allah untuk mengetahui doanya. Kalau Tuhan sanggup sembuhkan saya, Tuhan pasti sanggup. Tetapi apakah dia bersedia atau tidak? Orang kusta ini tahu bahwa dia tidak boleh menuntut Allah. Dia hanya mau memohon kepada Allah dengan kerendahan hati yang sangat. Dia bertanya, apakah Tuhan bersedia atau tidak? Kalau kita melihat keadaan orang kusta itu sebenarnya sangat parah. Penyakit kusta yang diderita olehnya kemungkinan adalah penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, sehingga siapapun penderitanya akan terisolasi dari masyarakat normal sampai seumur hidupnya. Dia tidak bisa lagi kembali ke masyarakat sehingga dia berada dalam keadaan yang sangat menderita. Dia terpenjara dan hanya bisa berkumpul dengan sesama penderita kusta. Penyakit ini juga dianggap penyakit kutukan dari Tuhan oleh karena dosa yang diperbuat oleh si penderitanya. Bisakah kita membayangkan penderitaan orang ini? Beberapa penyakit kulit yang sangat parah dan menjijikkan dijauhi oleh semua orang dan dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada orang ini dan Dia menyembuhkan orang ini. Yesus bahkan menyentuh orang itu. Dia tidak merasa orang ini harus dihindari, dikucilkan. Dia memperlakukan orang kusta itu sebagai sesama manusia. Maka dia menyentuh orang itu dan menyembuhkan dari kustanya. Kustanya hilang begitu saja. Dia sembuh secara ajaib. Tuhan telah menyatakan tanda kuasa-Nya yang akan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Tapi setelah itu di ayat yang keempat, dia memerintahkan orang yang baru sembuh itu untuk melapor kepada imam. Sebagaimana dicatat di dalam Imamat pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-32, ini merupakan tanda bahwa dia telah benar-benar pulih dari penyakitnya dan boleh dikembalikan lagi ke dalam masyarakat. Tuhan Yesus tidak mengejarkan otoritas yang dibangun oleh hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak membagikan jabatan imam pada waktu itu. Dia datang dan memberikan contoh di dalam menghargai apa yang telah Allah tetapkan. Lalu
pada bagian selanjutnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan seorang hamba dari perwira Romawi. Permintaan dari perwira Romawi ini juga menunjukkan kerendahan hati yang sangat besar. Dia seorang perwira dari kerajaan terbesar dan terkuat di dunia saat itu, dan dia ditetapkan untuk menjaga keamanan di Palestina. Tentu wajar untuk orang seperti dia meremehkan penduduk lokal di Palestina. Bukankah mereka hanya warga jajahan saja? Tetapi dia menghormati orang-orang Yahudi. Dia menghargai orang-orang kecil seperti hambanya sendiri. Hambanya sakit dan dia minta tolong kepada Yesus demi kepentingan hambanya ini. Bukankah hanya itu? Dia bahkan menetapkan diri sebagai bawahan Tuhan Yesus. Lebih lagi dari itu, dia bahkan menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas seluruh penyakit dan kemalangan manusia. Dia memohon supaya Tuhan Yesus memerintah saja penyakit hambanya itu dari jauh agar supaya hambanya sembuh. Dia percaya kuasa Yesus sangat besar sehingga dapat memerintah penyakit untuk pergi dari tempat yang jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ke-8, memberitahu kita alasan mengapa perwira itu tidak mau menerima Yesus di dalam rumahnya. Dia tahu bahwa ada larangan keras bagi orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang kafir seperti dia. Secara politik, dia lebih tinggi dan orang Yahudi lebih rendah. Tapi secara iman, kepercayaan Israel, dia adalah orang kafir yang rendah dan orang Yahudi lebih tinggi. Sungguh heran karena ternyata perwira ini merendahkan diri dan menerima pandangan orang Yahudi bahwa dia hanyalah orang kafir. Dia percaya Tuhan dan dia percaya bahwa umat Tuhan adalah Israel dan dia hanyalah orang kafir. Tapi Tuhan Yesus mengeluarkan pujian yang tidak pernah dikatakan kepada orang Israel sekalipun. Dia mengatakan bahwa iman perwira ini sangat besar, bahkan lebih besar dari iman yang dimiliki oleh umat Tuhan. Dua peristiwa penyembuhan ini memberikan pengertian kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk membuang hukum Taurat dan kerajaan Israel di dalam perjanjian lama. Dia datang untuk memanggil orang-orang lain, baik orang-orang yang dianggap terkutuk maupun orang yang dianggap kafir dan penyembah berhala. Untuk bagian di dalam kerajaan Israel yang baru ini, dia juga datang untuk memperingatkan orang-orang Israel yang merasa bahwa mereka secara otomatis menjadi bagian dari kerajaan Israel. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan dibuang, menganggap orang kafir dan orang kusta masuk, sedangkan orang Israel dibuang. Karena iman kepada Kristus, orang kafir dan orang terkutuk yang beriman kepada Kristus akan segera dipulihkan keadaannya. Dia tidak lagi kafir, tetapi telah disebut umat. Begitu juga yang dibenci Tuhan sekarang telah kembali dikasihi. Iman kepada Kristus mengubah semua hal itu, tetapi sebaliknya, umat Israel yang menolak Kristus akan ditolak sama seperti dahulu Tuhan menolak orang kafir. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia diangkat dan dimahkotai oleh Allah sendiri. Dialah yang mulia di atas segala sesuatu. Perasaan yang sangat tidak layak seharusnya kita miliki. Oleh sebab itu, ketika dengan iman kita sadar bahwa Tuhan Yesus telah menerima kita dan mengangkat kita dari posisi sebagai orang berdosa, bahkan kita menjadi bagian dari Israel baru, di bawah pemerintahan Kristus, anak Daud, maka kita pun akan berjuang demi kemuliaan Sang Raja. Lebih daripada mereka yang tidak sadar bahwa diri mereka tidak layak. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dapat boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa kasih Tuhan sebelum kami beraktivitas Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menyertai aktivitas kami pagi ini hingga malam nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.